Baik, perkenalkan nama saya Alisha Farmadan dengan NIM 2405124121. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum teknik hacking. Jadi untuk praktikum ini, tugas pertama yang harus dilakukan adalah melakukan praktikum reconnaissance ya. Dan bagaimana melakukan praktikum reconnaissance ini adalah langkahnya yang pertama, jalankan link web Whois di browser. Kemudian silakan Whois minimal 3 web yang Anda familiar dengannya dan cari info tentang web tersebut. Baik, jadi langkah pertamanya adalah mengunjungi terlebih dahulu website www.whois.com. Nah, dari sini kita bisa memasukkan nama domain yang akan kita cari. Jadi misalnya tadi sudah saya contohkan satu, yaitu unesa.ac.id. Kemudian kita akan klik search, maka akan tampil tentang data dari domain tersebut. Jadi ada nama domainnya yakni unesa.ac.id. Kemudian pertama kali didaftarkan pada tahun 2001 ya, dan akan berakhir di tahun 2026, artinya tahun ini, bulan Oktober tanggal 31. Ini jika tidak dilakukan perpanjangan ya. Dan kemudian update on ini adalah kapan terakhir kali domain tersebut diupdate atau diperbarui. Dan kemudian ada nama servernya. Nama servernya ada dua di sini, yakni camilo.ns.cloudflare.com dan phoenix.ns.cloudflare.com, yang artinya ini websitenya menggunakan DNS Cloudflare ya. Kemudian ada registrar information. Ini perusahaan yang mendaftarkan DNS-nya yakni PT Bisnet Geo Nusantara. Dan jika kita lihat di sini juga ada URL-nya, artinya kita bisa mengunjungi website dari Bisnet itu sendiri. Dan jika kita kunjungi, maka kita akan memasuki company profile dari Bisnet ini ya. Kemudian kita akan lanjut ke website selanjutnya. Karena tugasnya adalah 3 website, mari kita akan cari website yang lainnya. Contoh website lainnya, jadi kita akan coba chess.com. Bagi yang belum tahu, chess.com ini adalah website untuk bermain catur secara online ya. Kemudian dapat ditampilkan di sini tentang identitas dari websitenya. Yang pertama domain, sudah tentu chess.com. Kemudian pertama kali didaftarkan pada tahun 1994. Bulan 8, artinya bulan Agustus tanggal 11. Dan akan berakhir pada tahun 2027 bulan Juli tanggal 2. Nah, untuk chess.com sendiri terakhir kali diperbarui itu pada tanggal 7 Agustus tahun 2024. Dan kita dapat melihat juga di sini nama servernya yakni dan.ns.cloudflare.com, kemudian ada su.ns.cloudflare.com. Kemudian kita bisa melihat untuk registrar information-nya juga. Ini mungkin adalah perusahaan yang ada di luar negeri ya, kemungkinan besar di Amerika. Oke. Ya, country-nya US ya, sudah tertera di sini, artinya ini memang perusahaan yang berasal dari Amerika. Kemudian kita akan coba cari satu website lainnya dan kita akan coba melakukan reconnaissance lagi. Mari kita akan coba website yang berasal dari Indonesia saja. Mari kita coba kunjungi website dari
Kita akan coba website universitas lainnya saja ya. Mari kita akan coba website dari Universitas Negeri Semarang. Mari kita akan coba cari nama domainnya apa. Oke, jadi untuk Universitas Negeri Semarang sendiri nama domainnya adalah unes.ac.id. Mari kita akan coba melakukan WUIS website tersebut ya. Yang pertama kita akan masukkan terlebih dahulu nama domainnya unes.ac.id. Kemudian kita klik WUIS. Dapat kita lihat data dari websitenya Universitas Negeri Semarang ya. Nama domainnya unes.ac.id pertama kali didaftarkan pada tahun 2002, tanggal 8 Maret ya. Kemudian akan berakhir pada tahun 2026 ini, bulan Oktober tanggal 1. Dan terakhir kali diperbarui itu adalah bulan September tanggal 20 tahun 2025. Artinya baru diperbarui sekitar beberapa bulan lalu, mungkin 4 bulan lalu ya. Kemudian nama servernya ada andi.ns.cloudflare.com dan juga molly.ns.cloudflare.com, yang artinya ketiga website yang kita lakukan reconnaissance ini ketiga-tiganya menggunakan cloudflare.com sebagai nama servernya. Dan untuk websitenya UNES sendiri juga itu adalah didaftarkan oleh PT Bisnet Geo Nusantara. Jadi juga sama seperti websitenya UNESA tadi ya, juga didaftarkan oleh Bisnet. Oke, kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Percobaan yang selanjutnya selain reconnaissance adalah praktikum tentang scanning. Jadi langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah buat jaringan dua komputer di GNS3, PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Kita install PC1 dengan SAM, install PC2 dengan Freeport Scanner. Skenario percobaan scanning yang pertama adalah jalankan service di PC1, Apache, MySQL, dan FileZilla. Kemudian scan port yang listening dengan netstat -a di PC1. Yang artinya ini adalah kita melakukan pemeriksaan kepada PC-nya sendiri ya, PC itu sendiri. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap PC1 menggunakan Freeport Scanner. Kemudian stop service MySQL lalu ulangi langkah 2 dan 3, yang artinya kita akan melihat apakah scanning ini benar-benar melihatkan atau menampilkan port-port yang sedang terbuka. Jadi langsung saja kita akan masuk ke GNS3-nya. Ini mungkin sedikit terbalik ya, tapi seharusnya tidak akan menjadi perbedaan yang besar. Jadi ada satu buah PC dan satu PC lainnya yang diberi nama server. Kemudian kedua PC tersebut dihubungkan. Oke, jika ini sudah selesai, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yakni menyiapkan kedua PC tersebut. Mari kita masuk ke virtual box-nya. Jadi pada PC1 atau PC yang kita akan gunakan untuk scanning, yang pertama harus kita siapkan adalah IP address-nya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke local area connection status, kemudian klik properties, internet protocol TCP/IP, kemudian kita akan ubah IP address dan subnet masknya ya. Kita akan ubah menjadi 192.168.1.1, begitu saja. Kemudian subnet masknya kita gunakan 255.255.255.0. Oke, jika PC1 sudah kita siapkan, kita akan lanjut ke PC yang berikutnya. Ini PC2 atau server ya. Kita gunakan cara yang sama, internet protokol,
Dan kita lihat, pastikan IP address-nya berbeda ya antara PC1 dan PC2. Jika PC1 tadi kita menggunakan 192.168.1, kita menggunakan 192.168.1.2 untuk servernya. Baik, kita sudah siapkan sebelumnya agar mempersingkat waktu dan mengurangi potensi error ya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menyiapkan software yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini. Jadi pada server kita perlu untuk menginstal XAMPP terlebih dahulu. Karena ini menggunakan Windows 32, artinya XAMPP yang harus diunduh pada PC ini atau pada virtual machine ini adalah XAMPP versi lama dan juga gunakan 32 bit ya. Dan jika kita sudah siapkan, kita dapat langsung membuka untuk XAMP-nya atau XAMPP-nya. Nah, misal kita belum memiliki aplikasi XAMPP, kita dapat kembali ke Classroom-nya untuk mendownloadnya terlebih dahulu pada website yang telah ditampilkan ini. Dan misal kita sudah punya file.exe-nya dari mendownload dari website yang sudah disediakan, kita bisa langsung masuk ke tempat file exe tersebut disimpan dan langsung mengkopinya pada virtual machine kita. Seperti ini saya akan contohkan Freeport Scanner ya. Kita bisa langsung copy di sini, tapi karena saya sudah memiliki Freeport Scanner sebelumnya, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi ya. Nah, untuk Freeport Scanner dan XAMPP bisa dilakukan metode yang sama seperti itu. Itu mungkin untuk mempersingkat waktu ya, agar kita tidak perlu menghubungkan kedua virtual machine ini ke internet. Jadi kita akan langsung mendownloadnya dari PC kita dan mengkopinya pada virtual machine. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan tadi harusnya ada di PC 2 jika di Classroom ya perintahnya, yang artinya PC yang akan digunakan untuk scanning itu harus sudah ada Freeport. Tapi sebelum itu kita juga harus melakukan satu perintah di komen yang ada pada server, yakni perintahnya adalah netstat min a. Jadi kita buka servernya, kemudian kita buka komennya. Dari komen ini kita akan klik netstat, kita ketik netstat min a seperti itu. Sepertinya ada spasinya ya, netstat spasi min a. Oke, dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa port yang listening memang terbuka, dan port-port lainnya adalah port yang statusnya tidak listening, artinya portnya sedang ditutup seperti itu ya. Kemudian kita akan coba mengaktifkan ketiga port yang ada pada XAMPP. Kita buka control panelnya, kemudian kita aktifkan Apache, MySQL, dan FileZilla. Kita aktifkan ketiga port ini. Apache akan mengaktifkan port HTTP dan port MySQL, yakni port 80 dan port 443. Ada port 80 untuk HTTP dan port MySQL untuk itu 3306 ya. Kemudian FileZilla adalah port 21. Oke, mari kita akan coba melihatnya di command prompt. Jika kita melakukan hal yang sama, kita akan ketik kembali netstat min a. Nah, dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa port tambahan yang telah aktif atau statusnya berubah menjadi listening. Yang pertama kita bisa lihat ada FTP, HTTP,
Kemudian HTTPS juga aktif ya. Kemudian kita juga mendaftarkan mohon maaf, sepertinya ada gangguan ya. Oke, saya akan coba lanjutkan. Jadi terdapat beberapa port yang telah aktif ya. Saya akan coba melakukan perbandingan pada PC 1. Semisal tidak ada sebentar, saya tutup terlebih dahulu. Ada WhatsApp dari teman saya. Oke, kita akan coba netstart min A. Netstart min A ya. Kita akan melakukan perbandingan jika XAMPP aktif dan juga tidak aktif. Oke, jadi pada PC 1 yang kita tidak install SAM dan tidak kita aktifkan, ya kita bisa lihat. Jadi yang pertama langsung adalah fmap. Sedangkan jika di sini di servernya itu kita bisa lihat ada port yang terbuka yang lainnya, yakni FTP dan HTTP. Kemudian jika pada PC yang tidak menggunakan XAMPP itu langsung Microsoft DS, dapat kita lihat ada tambahan HTTPS di sini. Kemudian juga ada port tambahan pada server, yakni 3306, 3389, 1026, 14147, dan NetBIOS SSN ini keduanya ada ya. Kemudian ada port lainnya atau sudah semuanya? Sepertinya sudah ya, tidak ada port lain. Jadi yang diaktifkan diantaranya ya ada ini ya, port-port yang namanya berupa angka saja ini. Mungkin selain yang 3389 dan juga 1029-nya ini tidak ada ya. Oke, jadi pada dasarnya pada netstart min A ini dapat melihat port yang sedang aktif pada PC kita sendiri. Nah, karena ini adalah pemeriksa yang ada di PC kita sendiri, pertanyaannya bagaimana cara kita memeriksa port yang aktif di PC lainnya? Caranya kita salah satunya menggunakan FreePort Scanner ini. Oke, jadi dari FreePort Scanner ini yang perlu kita ketahui pertama kali adalah kita harus tahu IP address dari tujuan kita. Karena servernya saya beri IP address 192.168.0.2, maka kita bisa langsung melakukan scanning. Dan TCP port ini adalah port yang akan kita periksa ya. Kita akan coba melakukan scanning saja secara langsung. Kita akan lakukan scan. Ada kesalahan ya untuk input IP address-nya ya. 192.168.1.2 itu adalah IP address dari server yang saya buat. Tadi ada kesalahan dalam IP address-nya. Dapat kita lihat bahwa port FTP-nya terbuka, kemudian port HTTP-nya juga terbuka, kemudian HTTPS juga terbuka ya ini ya. Dan ada port MySQL juga, yakni 3306. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita membedakan kalau port tersebut terbuka atau tertutup ya. Jika pada FreePort Scanner ini ada lambang hijau ini yang artinya terbuka atau port statusnya ini open, dan jika ada tanda X merah itu portnya statusnya sedang close ya. Kita akan coba sekarang mematikan Apache MySQL dan juga FileZilla yang ada pada server. Apakah status
yang ada pada Freeport Scanner ini akan berubah atau masih sama. Kita akan coba. Pertama apa aja kita matikan, kemudian maksudnya MySQL kita matikan, kemudian FileZilla-nya juga kita matikan. Kemudian kita akan coba tunggu beberapa saat, mungkin ada sedikit loading. Kemudian kita akan coba lakukan scan ulang di port-port yang sama. Kita akan lakukan scan dan bisa kita lihat FTP-nya tertutup dan juga HTTP tertutup. HTTPS-nya juga ditutup ya. Dan juga port MySQL-nya juga sudah ditutup. Artinya Freeport Scanner ini benar-benar bisa untuk melakukan scanning di PC lainnya selama kita mengetahui IP address dari PC tersebut. Dan kita mengetahui untuk dan PC kita berada di jaringan yang sama ya atau terhubung ya. Jika terhubung dan juga kita tahu IP address-nya, maka kita bisa melakukan scanning. Nah, seperti itu untuk praktikum kali ini. Apakah ada perintah lain yang belum saya jalankan? Saya akan coba periksa sekali lagi. Scan port listening yang ada di Nestat. Scan port listening dengan Freeport dari PC 2. Kemudian stop service MySQL. Nah, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya ya, artinya praktikum kali ini sudah saya selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di praktikum selanjutnya.